Mungkin tadi sudah dikupas cukup dalam ya dengan Pak Farudin ya tentang Astacita. Cuman saya merasa terhormat sekali bisa jadi bagian dari acara hari ini di antara teman-teman Kementerian PU ya, karena teman-teman sepertinya mengemban tugas yang sangat mulia ini. Jadi di antara 8 misi Astacita, dari yang kami lihat setidaknya ada 5 yang menjadi bagian dari tugas Kementerian PU. Jadi hari ini saya hadir di sini, saya ingin membagikan mungkin tentang teknologi yang berhubungan dengan sistem informasi geospasial yang akan membantu Kementerian PU untuk mencapai visinya PU 608, yaitu meningkatkan efisiensi investasi dan menuju 0% kemiskinan, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%. Next. Ya, nah visi-visi tadi kami sudah rekam lebih jauh ya, jadi ada banyak sekali target-target yang harus dicapai dari tata kelola efektif, sarana prasarana strategis, infrastruktur dasar, ketahanan sumber daya air, dan lain-lain. Jadi nanti sharing-sharing saya akan mungkin lebih bersangkutan dengan target-target yang akan dicapai oleh Kementerian PU, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, sebelum saya masuk ke teknologi-teknologi apa saja yang bisa membantu Kementerian PU dan mungkin juga untuk nanti dipakai di kompetisi data hackathon ini ya, mungkin izinkan saya untuk sharing sedikit tentang ArcGIS dan Esri. Jadi Esri sendiri kami sudah lama didirikan di tahun 1969 ya, jadi sudah hampir 56 tahun. Pendiri kami namanya Jack Dingerman, beliau umurnya sama dengan Republik Indonesia, jadi tahun ini beliau umurnya 80. Ya, jadi kami sudah eksis cukup lama, bahkan mungkin lebih tua dari Microsoft dan Google. Nah, bedanya Esri dan ArcGIS itu apa? Jadi ArcGIS itu nama platform yang dikembangkan oleh Esri. Nah, kami sendiri secara global, kami punya lebih dari 500.000 organisasi yang sudah menggunakan ArcGIS di berbagai sektor industri. Jadi dari water management, dari pemerintah daerah, pemerintah kota, dari perusahaan transportasi, perusahaan energi, sains, pendidikan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri mayoritas pengguna kami ada di kementerian lembaga, di natural resources juga seperti di perkebunan dan pertambangan. Ya, next. Mungkin banyak yang mengenali GIS atau sistem informasi geospasial itu dengan pemetaan dan visualisasi ya. Nah, cuman saya ingin sharing lebih lanjut. Jadi SIG itu sebetulnya nggak cuman pemetaan dan visualisasi. Jadi ada 9 pola penggunaan SIG. Jadi ada data management. Jadi contoh mungkin kalau di Kementerian PU, saya yakin sudah menggunakan drone untuk mengambil citra drone ya. Nah, ini menggunakan sistem informasi geospasial bisa dibantu untuk memanage data-data drone yang jumlahnya sangat besar dan sangat banyak. Nah, itu akan memudahkan juga dalam mungkin pencarian, mungkin hasil pengambilan data drone di lokasi mana atau di rentan waktu yang mana, seperti itu. Selain itu, SIG juga bisa digunakan dalam proses desain dan planning. Mungkin kalau ada desain atau perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah tertentu, itu bisa menggunakan SIG untuk mengecek apakah lokasinya sudah tepat. Selain itu kita punya juga field mobility untuk melakukan survei di lapangan, mungkin yang akan nanti saya jelaskan lebih lanjut, dan juga untuk pengambilan keputusan. Selain itu monitoring bisa digabungkan juga dengan data IoT atau data citra satelit atau citra drone yang tadi saya sampaikan. Dan selanjutnya kita juga punya civic engagement, yaitu ini interaksi dengan masyarakat yang tadi juga disampaikan ya oleh Bu Nurma ya, mungkin salah satu idenya untuk membangun aplikasi untuk citizen reporting. Nah, di ArcGIS sebetulnya kami sudah punya aplikasinya. Selanjutnya kita juga punya analisanya pun berbagai macam, bisa menggunakan AI dan mungkin menggunakan metode-metode lainnya, statistik ataupun metode-metode geografi.
Dan dengan ArcGIS itu akan memudahkan sekali untuk sharing dan kolaborasi dengan stakeholder lain. Jadi misalnya ada proyek pembangunan infrastruktur di daerah tertentu bisa dipublish supaya masyarakat tahu dan bisa menyampaikan mungkin komentarnya atau masukannya terhadap proyek tersebut. Oke, next. ArcGIS sendiri yang sudah 56 tahun ya, sudah berkembang sangat pesat. Mungkin di tahun 69 itu cuma bisa dipakai di desktop, namanya ArcMap ya. Kalau sekarang sudah bisa diimplementasikan di cloud. Terus juga kita mensupport microservices seperti Kubernetes dan juga ada mobile apps yang bisa digunakan. Mungkin dulunya cuma ada 2 dimensi, kita sekarang mendukung 3 dimensi juga dengan integrasi ke BIM. Dan juga ada fitur terbaru yang baru saja di-announce di bulan Juli kemarin, yaitu virtual reality. Jadi dengan virtual reality goggle itu seakan-akan pengguna itu bisa masuk ke dunia 3 dimensi yang diciptakan dengan ArcGIS. Nah, selain itu juga semakin banyak jenis data yang sudah disupport oleh ArcGIS. Contohnya mungkin data LIDAR, data SAR, dan data BIM yang sudah natively terintegrasi ya. Jadi antara Autodesk dengan ArcGIS itu sudah terintegrasi dengan sangat erat. Nah, tentunya membicarakan tentang pertumbuhan teknologi, kita nggak lepas dari AI. Jadi di ArcGIS kami juga sudah mensupport Geo AI dan juga Gen AI. Nah, nanti ada satu slide spesifik untuk membahas AI lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini adalah status portal yang dimiliki oleh Kementerian PU saat ini ya. Jadi sebetulnya sudah cukup mature, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi dan analisa yang dilakukan. Nah, pengembangan selanjutnya seperti apa nih? Bisa selanjutnya. Nah, mungkin pengembangan lebih lanjutnya bisa dengan mendirikan suatu centralized ArcGIS ya yang ada di bawah Pusdatin. Dan mungkin akan dikembangkan ke direktorat lainnya seperti di Direktorat Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Marga, Prasarana Strategis untuk mencapai visi-visi dari PU 608 tadi. Next. Nah, untuk di Indonesia sendiri seperti apa seharusnya pengembangan GIS ya? Nah, ini mungkin kedepannya Kementerian PU bisa bekerja sama dengan kementerian dan kementerian lembaga lain. Contohnya mungkin untuk Kementerian BPM ya, mungkin bisa mendapatkan data-data parsil untuk melihat tanah ini sudah dimiliki siapa ataupun apakah sudah ada pemiliknya atau belum. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan BIG untuk mencari tahu ya, tadi peta-peta dasar ya, mungkin untuk konturnya, terus untuk rute-rute jalan, terus bangunan yang sudah ada di peta dasar yang dimiliki oleh BIG. Dan mungkin juga tadi bisa bekerja sama dengan BPS mungkin untuk mencari tahu kawasan kumuh ada di mana saja, mungkin kemiskinan ada di mana saja. Jadi data-data tersebut bisa dianalisa dan digunakan untuk Kementerian PU untuk membantu membangun infrastruktur yang merata untuk seluruh Indonesia. Oke, next. Nah, masuk ke teknologi dan mungkin use case ya. Yang pertama, hari ini saya membawakan 4 tema. Jadi tema yang pertama itu ada di water dan sanitasi ya. Nah, ini mungkin berhubungan erat sekali dengan Direktorat Sumber Daya Air dan juga target yang harus di-achieve ya. Saya lihat di situ ada sekitar 448.000 perluasan SPAM untuk dicapai di tahun 2029. Nah, banyak sekali use case yang sudah diimplementasikan oleh pengguna ArcGIS di seluruh dunia ya. Jadi contohnya untuk perluasan jaringan, banyak data yang bisa digunakan oleh Kementerian PU untuk menganalisa perluasan jaringan SPAM ini ke depannya harusnya kemana. Nah, contoh mungkin tadi dengan data demografi dari BPS ya, itu bisa di-overlay mungkin dengan peta-peta yang ada di Kementerian PU sekarang, apalagi kalau sudah ada data jaringan airnya di mana, terus di-overlay dengan mungkin kawasan
kawasan kumuh atau kawasan yang mungkin belum terjangkau air bersih. Nah, itu bisa digunakan sebagai data, sebagai basis untuk Kementerian PU merencanakan perluasan jaringan. Nah, mungkin juga dengan kerjasama dengan BIG menggunakan peta dasar, terutama untuk bangunan ya. Mungkin bisa dilihat daerah mana yang mungkin sudah ada bangunannya, tapi belum terjangkau oleh pipa jaringan air. Nah, di Esri sendiri, di ArcGIS, kami juga punya teknologi yang namanya Utility Network, yang mana itu adalah digital twin untuk jaringan pipa air. Nah, digital twin ini maksudnya kita merepresentasikan jaringan pipa tersebut secara digital, di mana atribut-atributnya seperti mungkin diameter pipa, terus koneksi pipa yang satu dengan yang lainnya, terus mungkin valve, tekanan air itu bisa direpresentasikan di atas peta yang ada di ArcGIS. Nah, keuntungannya apa setelah kita merepresentasikan jaringan-jaringan pipa air ini? Nah, kita bisa melakukan simulasi lebih lanjut. Jadi misalnya kalau kita ingin melakukan maintenance nih di suatu area, mungkin valve mana yang harus ditutup. Nah, itu bisa dilakukan di atas ArcGIS. Nah, selain itu juga dengan integrasi ke IoT, kita bisa membantu untuk mengurangi non-revenue water. Jadi untuk memprediksi atau mencari tahu ya kebocoran ini ada di area mana, itu bisa dilakukan juga dengan bantuan IoT. Okay. Next. Nah, ini tadi adalah contoh dari field mobility ya yang saya sebutkan di depan. Jadi kita punya aplikasi yang namanya Survey 123. Jadi ini bisa membantu untuk melakukan survei pipa secara real time. Jadi petugas lapangan bisa menggunakan handphone mereka, Android atau iOS. Mereka akan mungkin mendapatkan work order ya. Hari ini harus ke lokasi A, B, C, D. Nah, waktu mereka turun ke lapangan, mereka bisa menggunakan aplikasi itu untuk mengambil gambar ataupun meletakkan titik di peta kebocorannya ada di mana. Nah, setelah survei dilakukan, ini secara real time akan dikirim ke mungkin command center. Nah, nanti di mana di command center ada petugas yang akan menugaskan teknisi lain yang mungkin lebih sesuai keahliannya untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi dengan ini jenis kerusakan bisa diketahui dengan cepat. Terus perbaikan apa yang perlu dilakukan itu juga bisa diketahui dengan cepat dan masalah-masalahnya bisa diperbaiki dengan cepat. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih berhubungan juga dengan Direktorat Sumber Daya Air ya. Jadi dengan Asta Vista juga. Jadi salah satu programnya adalah swasembada pangan. Nah, akan ada banyak sekali lahan-lahan pertanian yang akan dibuka pemerintah dalam rangka swasembada pangan. Nah, berhubungan dengan itu tentunya ada kebutuhan untuk irigasi. Nah, bagaimana Kementerian PU bisa menggunakan SIG nih untuk memastikan bahwa kebutuhan irigasi itu sudah tercukupi. Nah, jadi pertama mungkin di Kementerian PU bisa meng-create suatu portal ya, di mana kalau ada rencana pembukaan lahan sawah itu bisa diupload dan nanti akan dianalisa apakah lahan ini sudah terjangkau oleh saluran irigasi yang ada. Nah, misalnya belum ada nih, kita punya tools-tools juga yang ada di sini, contohnya least cost path analysis. Jadi bagaimana bisa membangun saluran irigasi dengan cost yang paling rendah dari titik tertentu, seperti itu. Next. Nah, selain itu jika mungkin dikira ketersediaan air itu kurang, kami juga punya tools yang bisa membantu mensimulasikan ya, sekiranya nanti dibangun bendungan di area ini dan memperhitungkan kontur-kontur yang ada di area tersebut ya, berapa banyak mungkin air yang bisa terbendung di situ. Nah, nanti simulasinya akan menunjukkan berapa ribu meter persegi air yang bisa ditampung di area bendungan itu. Jadi selain simulasi untuk pembangunan bendungan, kita juga punya simulasi untuk aliran arus air.
Jadi dari sungai. Nah ini bisa digunakan juga untuk Kementerian PU ya. Jadi supaya saluran-saluran irigasi yang dibangun itu lebih efisien dan lebih tepat sasaran seperti itu. Oke, tema teknologi kedua itu untuk disaster resilience ya. Bagaimana ArcGIS bisa digunakan untuk menanggulangi bencana. Nah ini mungkin ada kaitannya juga dengan salah satu target Kementerian PU, yaitu untuk pengendalian banjir sebesar 788.000 km di tahun 2029. Ya, jadi mungkin kita semua masih ingat ya, di tahun 2020 di akhir tahun itu Jakarta terlanda banjir yang cukup parah ya. Saya sendiri juga terkena imbasnya. Kebetulan saya di Jakarta Barat, lumayan banyak tuh jalur-jalur yang tidak bisa saya lewati. Di ArcGIS ini di versi yang paling baru nih, kita sudah punya flood simulation ya. Jadi ada banyak sekali parameter yang bisa kita atur untuk melakukan flood simulation ini. Contohnya curah hujan. Jadi itu bisa diatur dengan mudah dan juga kecepatan penyerapan tanah terhadap hujan tersebut. Jadi ini data juga kami ambil dari pemerintah kota Jakarta, area-area mana saja yang terdampak. Jadi kami bisa melakukan flood simulation. Nah itu nanti akan menunjukkan bahwa hasil simulasi kami itu sebetulnya sama dengan data yang direkam oleh pemerintah Jakarta. Nah selain itu ada dua fungsi lain, yaitu pertama bagaimana efek dari pembangunan barrier ya di wilayah yang terdampak banjir ini. Jadi sebetulnya di videonya kami membangun barrier di sekitar wilayah Kalibata, dan itu menunjukkan bahwa barrier tersebut sangat membantu untuk mengurangi banjir lebih dari 80%, seperti itu. Dan juga satu fitur lagi yaitu efek daripada pembangunan drainase. Ya, mungkin lanjut. Tema teknologi ketiga itu adalah untuk jaringan jalan. Nah ini juga terkait erat sekali dengan target Kementerian PU untuk konektivitas ya. Jadi ada 837.000 jalan baru yang harus dibangun sampai dengan tahun 2029, dan juga ada preservasi rutin jalan. Untuk jalan baru sendiri, kami sudah ada satu use case di salah satu BUMN karya ya yang sudah menggunakan Esri. Jadi mereka menggunakan Esri dari fase paling awal, dari fase planning sampai ke fase operasional. Nah di fase planning, contohnya apa yang mereka lakukan yaitu melakukan inspeksi komposisi tanah di area jalan tol yang akan dibangun. Nah mereka menggunakan survei 1, 2, 3 juga. Jadi waktu surveyor mereka turun ke lapangan, mereka menggunakan aplikasi saja. Jadi kendala yang mereka hadapi sebelumnya mereka menggunakan kertas. Nah, sering sekali kertasnya itu hilang dan memakan waktu antara mereka melakukan survei sampai data itu di-input ke sistem. Nah dengan menggunakan survei ini itu memotong waktu yang dibutuhkan. Nah karena banyak waktu yang dipotong antara survei sampai data itu diterima di pusat. Nah adjustment yang harus mereka lakukan untuk desainnya itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Jadi proyek pembangunan itu juga akhirnya berlangsung lebih cepat. Nah untuk preservasi rutin jalan banyak sekali juga cara-cara cerdas ya menggunakan AI. Jadi pertama ada Geo AI, mungkin dengan bantuan CCTV, di mana kita bisa mendeteksi ada kerusakan di area mana saja di jalan tol tersebut. Jadi kalau misalnya ada hairline fracture atau ada lubang, itu bisa terdeteksi dengan Geo AI. Nah selain itu kita juga punya tools-tools lain mungkin secara statistik. Nah kita bisa mendeteksi tren kecepatan arus lalu lintas yang mungkin setiap hari rata-rata kecepatannya di sekitar 70. Kenapa kok dalam beberapa minggu terakhir rata-ratanya turun ya, mungkin ke 50 atau ke 40. Nah, dengan data-data tersebut kita bisa menganalisa mungkin ini sudah waktunya untuk melakukan perbaikan jalan. Nah, yang ada di slide ini kita juga bisa melakukan object detection ya. Jadi bisa membedakan juga antara mobil
truck, traffic light, dan mungkin kalau ada objek yang terjatuh di jalanan itu bisa dideteksi dengan bantuan Geo AI. Oke, lanjut. Nah, ini adalah screenshot dari dashboard yang sudah dikembangkan di salah satu BUMN karya. Jadi mereka menggunakan teknologi ArcGIS juga. Jadi ruas jalan tol itu mereka bagi-bagi menjadi petak-petak. Nah, mereka menggunakan survey 1, 2, 3 ya. Jadi yang awalnya paper based juga, mereka beralih ke survey 1, 2, 3 menggunakan mobile application. Nah, di mana petugas lapangan bisa langsung melaporkan jika ada kerusakan, itu petak yang mana. Dan ini kemudian langsung sampai ke command center mereka, dan mereka langsung bisa merencanakan kapan sih ini harus di-maintain, dan siapa mungkin apakah ada armada terdekat yang bisa melakukan maintenance. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Nah, tema terakhir yang saya bawakan yaitu adalah digital twin. Jadi ini juga berhubungan erat sekali dengan banyak target-target Kementerian PU ya. Jadi ada pembangunan sarana prasarana seperti pasar, seperti sekolah dan lain-lain. Nah, di digital twin ini sebetulnya teknologi SIG bisa digunakan dari semua life cycle project, dari awal perencanaan, pemilihan lahan. Jadi ada satu use case di luar sana, di luar negeri mereka menggunakan SIG untuk menganalisa lahan mana sih yang mungkin cocok untuk pembangunan gedung seperti ini. Sampai ke akuisisi lahan dan fase operasional. Oke, lanjut. Nah, di digital twin itu kalau kita membahas tentang digital twin, kita tidak bisa lepas dengan BIM ya, Building Information Management. Nah, kenapa BIM ini sangat penting untuk dipadukan dengan GIS? Nah, kita menemukan banyak sekali ya case-case di lapangan di mana hasil desain di BIM ketika kita taruh di dunia nyata nih, ada faktor-faktor lingkungan yang mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya. Contohnya mungkin kalau ada pembangunan di daerah terpencil nih, apakah daerah tersebut rawan banjir atau tidak? Nah, ada salah satu pengguna ArcGIS yang sedang membuka lahan nih di Papua. Mereka mau membangun jembatan ya. Nah, setelah mereka rencanakan dengan BIM, ternyata area yang mereka rencanakan itu setiap kali ada hujan deras itu banjir. Jadi mereka nggak bisa membangun jembatan di situ. Nah, dengan menggunakan GIS, analisa ini bisa dilakukan lebih dulu. Nah, contoh lain mungkin juga yang tadi saya sebutkan ya, apakah pembangunan jalan tol mungkin di Sumatera, apakah pancang-pancang jembatan itu apakah sudah ditempatkan di lokasi yang tepat, apakah tanahnya itu sudah layak untuk dipasangin pancang, apakah itu dekat dengan aliran sungai atau air. Nah, dengan data-data ini akhirnya desain yang awalnya dibuat di BIM itu bisa disesuaikan lebih lanjut. Oke. Oh, 3 menit lagi ya. Oke. Ya, selain itu tadi saya membahas tentang perencanaan proyek ya. Nah, dengan adanya BIM juga ArcGIS punya teknologi sampai ke pemetaan dalam ruangan. Nah, ini bisa dipakai untuk mungkin di pasar ya atau di gedung-gedung ya. Mungkin untuk tenant management, berapa tenant yang bisa di rekrut untuk masuk ke area itu atau ke pasar itu. Terus untuk mungkin memonitor kondisi aset negara, mungkin seperti aset pendukung, mungkin meja, kursi, ataupun mungkin air conditioning dan lain-lain. Semuanya bisa dibantu dengan teknologi pemetaan indoor dari ArcGIS. Nah, apalagi dengan adanya API yang sekarang disupport oleh ArcGIS, ini dengan mudah sekali bisa kita gabungkan dengan IoT. Nah, contohnya mungkin apakah pintu ini sudah terkunci atau belum, apakah suhu di sudut ruangan itu sudah sesuai standar. Nah, seperti itu. Oke, next.
Oke, oke. Karena videonya mungkin nggak bisa jalan, kita bisa skip dulu, Mas. Nah, tadi saya berbicara tentang AI ya. Jadi ada dua jenis AI yang disupport oleh ArcGIS. Pertama itu yaitu GeoAI. Jadi GeoAI ini menggunakan pengolahan optik. Jadi apa yang bisa dilihat oleh mata kita, itu sistem ArcGIS bisa mengidentifikasinya. Jadi objek-objek detection seperti mobil, seperti pohon, ataupun misalnya barang terjatuh, itu bisa kita deteksi. Nah, jenis AI kedua yang mulai dikembangkan di ArcGIS yaitu Gen AI. Jadi contohnya nih, kalau ada user yang non teknis membutuhkan laporan atau membutuhkan analisa, mereka bisa menginput prompt seperti menggunakan ChatGPT. Contoh area mana saja mungkin yang belum tercover oleh jaringan air bersih. Nah, nanti hasilnya akan di-generate langsung oleh ArcGIS. Nah, selain itu juga Gen AI ini bisa digunakan untuk membantu dalam coding. Nah, kalau dulunya mungkin untuk mengembangkan AI, user harus paham dengan Python ataupun teknologi scripting lainnya. Nah, sekarang bisa dibantu dengan Gen AI. Tolong dibantu untuk create code. Saya ingin menghasilkan analisa ini. Nah, nanti hasil code-nya akan di-generate, tinggal di-copy and paste dan disesuaikan. Seperti itu. Okay. Next. Ya, mungkin untuk kesimpulannya ya, apa saja yang bisa dibantu ya oleh teknologi SIG dalam infrastruktur cerdas dan merata. Pertama, kita bisa membantu Kementerian PU untuk mengefisiensikan waktu dan uang. Nah, salah satu caranya yaitu menggantikan proses-proses yang awalnya mungkin paper based dan manual dengan aplikasi. Terus juga mungkin kalau dulu ada ketergantungan ya dengan mungkin personal knowledge ya, ataupun orang-orang tertentu yang mungkin pengetahuannya sangat dalam. Nah, sekarang dengan adanya GIS ini pengetahuan tersebut bisa didokumentasikan. Jadi ketika mungkin kalau orang itu berhalangan, masih ada orang lain yang bisa membantu. Dan juga dengan adanya SIG bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat.